Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang ya. Ini Kang Epot lagi berada di saung tani ya, saung kelompok wanita tani subur. Ini pelangnya, pelang subur ya, kelompok wanita tani di kampung Kang Epot ya. Kang Epot ini habis nyemprot ya, habis nyemprot jalan kampung, nyambil istirahat sejenak. Ini nyemprotnya sudah selesai, ini lagi istirahat di saung, enak adem ya. Apalagi sekarang cuaca panas ya. Di sini adem karena rindang sama pohon dukuh juga ya, ada saung juga. Ya inilah saung tani ya, yang kemarin diganti papannya atau amben ya, menggunakan talupo bambu. Nah ini ya. Jadi talupo ini yang kemarin digotong royongkan. Nah ini ya hasilnya dari talupo bambunya. Ini di sini namanya talupo ya. Bambu yang dibelah-belah, dicacah gak beraturan, pakai kampak ya biasanya. Pakai kampak atau pakai golok, enaknya pakai kampak ya. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya cara membuat talupuhnya. Jadi untuk hasil dari kemarin pemasangan talupuhnya seperti ini ya. Hasilnya sudah selesai, walaupun belum sempurna ya untuk talupuhnya, karena kan untuk ini talupuhnya masih baru, masih basah bambunya, jadi benar belum betul-betul rata sempurna ya. Ya kata orang tua kalau mau rata betul-betul biasanya mereka dijemur dahulu ya sebelum dipasang. Kita biarkan si bambunya agak kering supaya rata ya, tidak menggelundung, karena ini kan bambu gelondong asalnya. Nah seperti ini ya, asalnya seperti ini, satu gelondong seperti ini, lalu dicacak, dibelah-belah gak beraturan ya, pakai kampak. Teman-teman bisa lihat ya di video yang sebelumnya cara membuatnya. Jadi asalnya talupuh ini dari bambu seperti ini ya, satu gelondong, kemudian dicacak per buku ya. Jadi tiap buku dicacak, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama ya, nyampe ujung. Jadi gak beraturan ya untuk proses belah-belahnya. Makanya walaupun belah-belah seperti ini, bambunya tidak putus ya. Nah ini ya, jadi hasil dari cacagannya atau pembelahannya ini seperti ini, kecil-kecil ya. Jadi antara satu buku bambu, satu ruas bambu ya, ini kan buku, kalau di sini namanya buku bambu. Jadi satu ruas bambu ini dengan ruas yang ini ataupun yang kesananya itu tidak sama ya untuk belahnya ya, makanya ini gak putus ya. Ini meskipun diangkat antara ini sama itu tidak akan putus ya, walaupun belah ya. Jadi untuk belahnya itu gak sama ya, untuk sejajarnya tidak sama. Tuh. Nah nanti dari satu gelondong ini ya, kalau kita sudah cacak, kita belah dari ujung sana sampai ujung sini, satu aja cukup ya. Jadi kita belahnya nih, ini contoh ya belah ya. Jadi kita belah seperti ini, kalau sudah dicacak ya, kita belah sampai ujung, yang penting putus ya, semua putus sampai sana ya. Makanya ini bisa jadi satu lambar seperti ini ya. Kalau yang ini dibiarkan belahnya agak beraturan ya, biar tidak putus. Cuma yang bagian ujung saja ya, makanya ini bisa terbuka untuk gelondong bambunya. Nah untuk bagian ininya, ini kan ada ruas ya, ini di bawahnya sudah di sisit ya, diala, dicopot menggunakan kampak, dibersihkan. Begitupun ini ya, bekas ruasnya atau buku bambunya kita buang juga
supaya tidak melukai ya. Dan juga ini dibersihkan kemarin pakai tapas ya, supaya bulu-bulu halusnya yang suka bikin gatal ya, itu juga dihaluskan menggunakan tapas ya, tapas serabut kelapa ya. Nah ini untuk ujungnya dipakai bambu seperti ini, digapit ya, supaya tidak melukai, tidak nyogok ya saat mau duduk. Dan ini untuk bambu yang tengah ya, ini kan ada bambu ereng ya, ada 2 di tengah. Ini nanti akan dicopot ya, dua-duanya, yang tengah ini sama yang itu akan dicopot nanti ya, kalau sudah betul-betul si talupuhnya itu rata sempurna ya. Karena ini kan masih basah, masih baru, jadi ini kita gapit dulu menggunakan areng seperti ini. Itu juga sama ya, jadi kita gapit. Nanti kalau sudah kering si talupuhnya maka rata sendiri ya. Ini ditahan dulu menggunakan areng. Makanya kalau orang tua bilang ya, kalau mau rapi si talupuh itu jangan dulu dipasang ya, jadi dijemur dahulu sampai kering, biarkan. Jadi nggak usah gapit seperti ini ya, cuma karena ini disegerakan ya, dibutuhkan segera, jadi ini kita langsung pasang untuk talupuhnya. Cara mengakalinya ini pakai gapit ya, pakai areng bambu, kita paku dengan tatakan bawahnya. Nanti kalau sudah kering, sudah rata talupuhnya, kita copot ya. Karena kalau nggak dicopot ya nggak enak ya, kadang-kadang kita kalau ngelangkah kesandung ya, makanya nanti ini dicopot ya. Oke teman-teman ya, inilah hasil dari talupuh bambu atau amben ya, pengganti dari papan ya, kalau di sini namanya talupuh ya. Kalau zaman dahulu rumah-rumah panggung ya di daerah K4 khususnya, itu banyak yang menggunakan talupuh bambu seperti ini ya. Termasuk dulu seingat K4 rumah nenek pun ya, rumah nenek yang di Kertaharja itu juga sama, rumahnya ambennya atau papannya menggunakan talupuh bambu seperti ini. Itu waktu kecil ya, waktu SD. Kalau zaman sekarang ya sudah nggak ada ya, sudah hampir nggak ada. Di kampung K4 nggak ada yang rumah-rumah panggung yang menggunakan talupuh bambu seperti ini ya. Mereka sudah mengganti semuanya dengan papan ya untuk rumah panggung. Jadi panggungnya pakai papan, tidak pakai bambu seperti ini, tidak pakai talupuh ya. Kalau di saung-saung ya banyak ya, saung-saung seperti ini atau saung-saung di sawah ya, tempat istirahat para petani yang nyangkul di sawah ataupun yang panen ataupun yang tunggu padi ya. Itu biasanya mereka menggunakan talupuh bambu seperti ini untuk papannya ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Ini K4 mau pulang ya, sudah siang istirahat. Habis nyemprot ya. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.